Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Sertika dari Program Studi Kebidanan Universitas Di Hasan Bengkulu. Saya akan melakukan penyuluhan tentang anemia pada remaja putri, di mana tujuan penyuluhan ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan remaja putri tentang apa itu anemia, penyebab anemia, gejala anemia, dampak anemia, serta pencegahan dan pengobatan anemia itu. Baiklah, langsung saja kita mulai ke penyuluhannya. Yang pertama, apa itu anemia? Anemia adalah suatu keadaan di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari batas normal. Untuk remaja putri, kadar hemoglobin dalam darah yang normal yaitu 12 gram per desiliter. Jadi anemia itu sel darah merah dalam tubuh dan juga kadar hemoglobin dalam darah itu kurang, sehingga darah tidak dapat mengalirkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi untuk remaja di luar sana, tetap jaga kesehatan ya, agar tubuh kita tidak terkena anemia. Setelah kita tahu apa pengertian anemia, pasti kalian bertanya, apa sih penyebab anemia itu? Baiklah, mari kita bahas. Penyebab anemia yang pertama yaitu kurangnya asupan zat gizi, terutama zat besi. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering mengkonsumsi protein nabati daripada protein hewani. Padahal zat besi itu banyak ditemukan pada protein hewani. Penyebab yang kedua yaitu mengalami menstruasi. Remaja putri yang sudah memasuki masa pubertas normalnya akan mengalami menstruasi setiap bulannya dan otomatis akan mengeluarkan banyak darah. Penyebab yang ketiga, kehamilan. Asupan zat besi pada saat kehamilan 3 kali lipat lebih banyak pada saat tidak hamil. Penyebab yang keempat, karena melakukan diet yang tidak sehat. Banyak remaja putri yang melakukan diet yang tidak sehat dengan mengkonsumsi makanan seminimal mungkin sehingga tubuh kekurangan zat gizi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tanda dan gejala anemia. Untuk tanda dan gejala anemia kita sering menyebutnya 5L. Yuk, siapa yang tahu tanda dan gejala anemia itu? Mari kita bahas. Yang pertama, 5L itu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Selain tanda tersebut, ada juga tanda yang lainnya seperti muka pucat, tidak bersemangat, mudah mengantuk, pandangan berkunang-kunang, dan juga pusing. Nah, jika kalian anak remaja mengalami tanda seperti yang disebutkan tadi, segera cek ke dokter ya. Selanjutnya, apa sih dampak jika kita mengalami anemia? Yuk, mari kita bahas. Jika remaja mengalami anemia, akan berdampak seperti menurunnya imunitas. Penurunan imunitas pada tubuh akan membuat tubuh rentan terkena penyakit. Dampak yang kedua yaitu kesulitan konsentrasi. Remaja yang mengalami anemia akan mengalami kesulitan berkonsentrasi. Karena kenapa? Karena anemia dapat menyebabkan otak mengalami kesulitan untuk fokus, sehingga menyebabkan kesulitan konsentrasi pada belajar atau aktivitas lainnya. Dampak yang selanjutnya yaitu menurunkan kebugaran dan produktivitas. Anemia dapat membuat remaja menjadi letih, lesu, kurang bugar, sehingga menyebabkan penurunan kebugaran dan produktivitas. Dampak yang terakhir yaitu risiko kesehatan di masa depan. Bagi remaja putri yang mengalami anemia akan berdampak pada masa kehamilan di masa yang akan datang, seperti risiko kematian janin, risiko kelahiran prematur, ataupun kelahiran dengan berat badan janin kurang dari normal. Dan yang terakhir, kita akan membahas cara pencegahan anemia yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, karena zat besi berperan dalam proses pembentukan hemoglobin. Contoh makanan yang mengandung zat besi seperti daging, telur, ikan, susu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat, karena asam folat berperan untuk pembentukan sel-sel baru, terutama sel darah merah, dan juga mengganti sel-sel yang sudah mati. Contoh makanan yang mengandung asam folat seperti daging, sayuran-sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, kacang-kacangan, kedelai, dan lain sebagainya.
Kemudian cara yang selanjutnya yaitu memperbanyak asupan vitamin C, karena vitamin C berperan dalam proses penyerapan zat besi. Contoh makanan atau buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti buah jeruk, buah nanas, buah tomat, jambu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan seimbang. Pastikan menu harian kita mencakup berbagai jenis makanan sehingga untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral lainnya. Dan cara pencegahan yang terakhir yaitu mengkonsumsi suplemen zat besi. Bagi remaja putri disarankan untuk mengkonsumsi suplemen zat besi yaitu 1 tablet per minggu untuk mengganti darah yang keluar pada saat menstruasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi penyuluhan ini dapat dipahami dengan baik. Remaja sehat, remaja bebas anemia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.